Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Materi hari ini berkaitan dengan kesimpulan dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kesimpulan adalah inti dari suatu teks atau paragraf. Cara menyimpulkan atau cara membuat kesimpulan. Yang pertama, dengan membaca teks atau paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama atau kalimat topik. Yang ketiga, susunlah kalimat tersebut secara runtun atau secara berurutan. Sekarang kita masuk ke cara menentukan simpulan atau kesimpulan pada suatu teks atau paragraf. Buka buku tematik tema 6A halaman 58. Perhatikan pada teks tersebut. Pada teks yang bagian A bertelur dalam kurung ovipar ada 2 paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan kesimpulannya? Yang pertama, kita baca dulu teksnya. Teks pada paragraf pertama dan pada paragraf kedua harus dibaca dengan seksama. Yang kedua, kita tentukan kalimat utama dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, pada paragraf pertama, untuk kalimat utamanya adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut ovipar. Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah pembuahan pada hewan ovipar dibagi dalam 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Yang terakhir, susunlah secara runtun. Sehingga kesimpulan yang diperoleh yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut ovipar. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi dalam 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Kesimpulan yang seperti ini adalah kesimpulan yang sama persis dengan kalimat utamanya. Kalimat utama dari paragraf pertama dan paragraf kedua digabungkan kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Atau boleh juga bentuk kesimpulannya tidak sama persis dengan kalimat utama, tetapi memiliki ide pokok atau inti yang sama dengan kalimat utama. Contohnya, perkembangbiakan hewan bertelur disebut ovipar. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Jika teksnya berjumlah 1 paragraf, cara untuk menyimpulkannya sama seperti yang sebelumnya, tetapi yang kita ambil hanya 1 kalimat utama. Kemudian kita kembangkan kalimat tersebut. Perhatikan teks pada layar dan bacalah dalam hati. Setelah dibaca akan diperoleh kalimat utama dari teks tersebut. Komodo merupakan hewan karnivora. Nah, sedangkan untuk kesimpulannya, selain kalimat utama kita harus menambahkan kalimat penjelas di dalam sebuah kesimpulannya. Kalimat penjelas yang dimaksud adalah kalimat yang masih berhubungan dengan paragraf tersebut, sehingga diperoleh kesimpulannya komodo adalah hewan karnivora yang artinya hewan pemakan hewan lain dan bangkai. Salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra. Nah, hidra ini akan membentuk tunas yang mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya.
Selain hidra, ada juga porifera atau spons atau yang biasa kita sebut dengan bunga karang. Perkembangbiakan hewan melalui fragmentasi, yaitu melalui memotong bagian tubuh. Bagian tubuh tersebut selanjutnya akan menjadi individu baru. Untuk lebih lanjut, silakan perhatikan video yang ada di tampilan layar. Hewan yang ada pada layar adalah planaria atau cacing pipih. Nah, ketika cacing pipih ini dipotong bagian tubuhnya, cacing pipih tersebut tidak akan mati, tetapi bagian tubuh yang lain akan tumbuh menjadi individu yang baru. Partenogenesis merupakan cara berkembang biak hewan tanpa melalui proses pembuahan. Hal ini dikarenakan hewan betina tidak dapat menemukan pasangan atau hewan jantan dalam waktu yang lama. Contohnya pada komodo dan beberapa jenis laba-laba. Sekian pembelajaran hari ini. Setelah belajar, marilah mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.